Beas Master. Bab 11 sampai dengan 15. Bab 11. Penemuan tak terduga, hewan peliharaan pertama teridentifikasi. Butuh waktu hampir 2 jam untuk berjalan di sekitar tempat penangkaran musang. Qiao Bai telah memperoleh banyak pengalaman. Sebelum dia pergi, dia tersenyum dan berkata kepada staf, "Tolong, kamu sudah berjalan bersamaku begitu lama." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Anggota staf itu melambaikan tangannya. Saat keluar dari tempat penangkaran musang, Qiao Bai melihat waktu makan siang sudah hampir tiba. "Saya baru saja menemukan restoran cepat saji terdekat dan makan bekal makan siang yang murah. Kemudian lanjutkan ke pusat penangkaran berikutnya. Kami akan mengunjungi 6 pusat penangkaran dalam 2 hari. Anda juga harus memilih salah satu yang cocok di antara makhluk luar biasa itu sebagai hewan peliharaan." Meskipun Qiao Bai memiliki keterampilan bawaan dan dapat berulang kali melihat informasi detail tentang makhluk luar biasa, ini tetap bukanlah tugas yang mudah. Pada sore hari, Qiao Bai pergi ke pangkalan penangkaran kelabang raksasa dan pangkalan penangkaran ketail mewah. Yang pertama adalah makhluk luar biasa tingkat rendah dan tingkat tinggi yang terlihat mirip dengan kelabang, tetapi bahkan lebih besar dan bentuknya lebih ganas. Atribut racun. Kemampuan bertarungnya cukup bagus. Kecuali sedikit lebih jelek dan sedikit menakutkan, kemampuannya dalam aspek lain relatif rata-rata. Tapi, biarkan Qiao Bai mengatakannya. Kuat atau tidaknya seseorang dapat ditentukan oleh kerja keras lusa. Baik atau tidaknya seseorang adalah masalah seumur hidup. Lulus dengan tegas. Yang terakhir adalah makhluk luar biasa tingkat rendah yang terlihat seperti bunga dandelion dan berevolusi dari kebangkitan tumbuhan. Dibandingkan dengan kelabang raksasa, ketail mewah lebih populer di kalangan mayoritas ahli binatang. Salah satu alasannya adalah tampilan boneka ketail yang berwarna putih, halus, dan seperti bola salju. Alasan lainnya adalah kemampuan plus pu. Ketail mewah adalah makhluk luar biasa dengan atribut gabungan dari atribut kayu dan atribut racun. Di antara lebih dari 200 makhluk luar biasa yang diketahui, hanya tidak lebih dari 30 jenis makhluk luar biasa yang memiliki banyak atribut. Semakin banyak atribut, semakin banyak keterampilan yang dapat Anda pelajari. Semakin besar kemungkinan makhluk luar biasa bermutasi, semakin tinggi kemungkinan terjadinya evolusi. Keterampilan umum dari plus ketail adalah parasitisme dan penyerapan. Parasit benih beracun pada lawan. Menyerap sinar matahari atau energi lawan untuk memulihkan kekuatan fisik Anda untuk mencapai efek berkelanjutan. Tangan dikenal sebagai dewa keberlanjutan. Hewan peliharaan level T0 adalah suatu keharusan bagi master binatang sipil. Ini juga bagus untuk digunakan untuk membuat orang jijik. 2 rute evolusi yang diketahui adalah Ivy Velvet yang lebih berfokus pada perisai manusia tipe kayu, dan 100 Poison Velvet yang lebih berfokus pada serangan tipe racun. Bisa diserang atau dipertahankan. Masih banyak lagi jalur evolusi yang belum ditemukan. Kesediaan Qiao Bai untuk memilih plus ketail sebagai hewan peliharaan pertamanya terus meningkat. Besok saya akan pergi dan melihat makhluk luar biasa di beberapa pangkalan lain, bahkan jika saya memilih kucing mewah pada akhirnya, itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Saya pikir dia hanya melihat total 3 makhluk luar biasa di desa Yanglin. Ada 2 tipe lain yang tidak populer. Hanya 1 burung yang merupakan burung tingkat rendah. Makhluk luar biasa bermutu tinggi tidak begitu banyak sehingga mereka menjadi sampah di jalanan. Setelah mengambil keputusan, Qiao Bai menutup matanya dan tertidur. Kualitas tidur tetap baik. Pangkalan penangkaran semut api, pangkalan penangkaran burung Tiongkok, pangkalan pembibitan bunga giok lantian. Qiao Bai berjalan satu persatu sesuai ritmenya. Kemudian, dia menemukan makhluk luar biasa besar di pangkalan penangkaran burung hua, yang menakutkan sekaligus mengejutkan. "Halo, bolehkah saya bertanya siapa burung ini?" Qiao Bai menunjuk seekor burung kecil dengan bulu hitam mengkilat di bawah sinar matahari, yang ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Dari segi fisik,
burung kecil ini berukuran 2 lingkaran lebih kecil dari burung Cina pada umumnya. Dan bulu burung Cina, seperti namanya, sangat indah dan berwarna-warni. Seekor burung hitam murni, apa bedanya dengan burung gagak? Tetapi justru karena itulah, burung kecil ini menjadi sangat unik di antara semua burung pesaing di Tiongkok. Biarkan semua orang melihatnya sekilas. Staf di pangkalan penangkaran burung Tiongkok melihat burung kecil itu, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Oh, yang ini. Anggota staf memandang Qiao Bai dengan ekspresi, saya mengerti, dan berkata, ini memang burung Tiongkok, dan ini adalah burung Tiongkok yang bermutasi. Setelah diperiksa, arah mutasinya kurang bagus. Metode serangan utama burung Cina adalah suara dan kecepatan, tetapi burung Cina ini tidak pernah bersuara sejak lahir selama 2 tahun. Kecepatan terbangnya adalah, pada akhirnya, staf menghela nafas. Qiao Bai mengerti. Dengan kata lain, kemampuan yang dimiliki oleh Huan Yao sangat dikurangi oleh si kecil ini. Staf mengucapkan kata-kata ini dengan sangat terampil dan lancar, dan ini jelas bukan pertama kalinya mereka mengucapkannya. Siapa yang membuat burung Cina kecil berwarna hitam pekat ini begitu mencolok? Ini adalah hal pertama yang dilihat semua master binatang yang datang ke pangkalan penangkaran burung Hua pada pandangan pertama. Mutasi. Ini adalah fenomena khusus yang hanya muncul pada makhluk luar biasa yang memiliki kemungkinan reproduksi stabil. Kebanyakan mutasi adalah mutasi ke arah yang kurang baik. Mutasi dalam jumlah yang sangat kecil dapat membuat makhluk luar biasa menjadi lebih kuat berdasarkan ciri aslinya. Untuk bertaruh pada peluang kecil itu, banyak orang yang bersedia mencoba menaklukkan makhluk luar biasa yang bermutasi. Mungkin Anda akan memenangkan lotre. Melihat mata Qiao Bai masih tertuju pada burung cantik ini, staf juga tidak terkejut. Sebelum kamu, ada 2 Beastmaster yang seumuran denganmu yang juga ingin memilihnya sebagai hewan peliharaan pertama mereka. Setelah melihat data pemeriksaan fisik Rincin yang disediakan oleh pangkalan, mereka semua mundur. Jika Anda memiliki ide ini, silakan lihat apakah Anda dapat menerimanya terlebih dahulu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Anda masih muda dan dapat dimengerti jika Anda ingin tampil beda. Tetapi menjinakkan hewan peliharaan, terutama hewan peliharaan pertama, adalah masalah yang sangat serius dan serius. Penjinakan dan budidaya hewan peliharaan pertama akan mempengaruhi kemajuan pertumbuhan master binatang selanjutnya. Semakin kuat hewan peliharaannya, semakin banyak sumber daya yang dapat diperoleh oleh master binatang tersebut dan semakin cepat pertumbuhannya. Ada juga hukum kontrak master binatang dan hewan peliharaan, menetapkan bahwa master binatang tidak boleh meninggalkan hewan peliharaan tanpa alasan. Jika ditemukan, master binatang akan didenda, ditahan, dan hukuman lainnya berdasarkan keadaan tertentu status dan kualifikasi master binatang itu. Qiao Bai tersenyum dan mengangguk, terima kasih, bisakah Anda mengizinkan saya melihat informasi itu? Saya sangat tertarik dengan burung Tiongkok ini. Staf tidak menghentikannya dan segera memberikan informasi tersebut kepada Qiao Bai. Ini hampir sama dengan apa yang dikatakan orang lain. Setelah diperiksa, pihak penangkaran menentukan bahwa arah mutasi burung kecil Tiongkok ini bersifat tersembunyi. Bentuknya mungil dan sulit dideteksi karena warnanya, sehingga mudah bersembunyi di balik bayangan. Kerugiannya adalah melepaskan metode serangan suara dan kecepatan. Tidak dapat mengeluarkan suara, ia terbang dan tersandung. Dari kesimpulannya, duo-duo adalah mutasi yang sangat buruk. Namun, Qiao Bai menggunakan keahlian bakatnya lagi untuk melihat burung Tiongkok. Pada panel yang hanya bisa dilihat oleh dia, itu terlihat binatang peliharaan, Huan Yao. Variasi, tingkat menengah dan rendah. Level, tingkat menengah kedua. Keterampilan, mata elang. Rute evolusi, merak Hua Guang, gagak emas berkaki 3. Tidak semua item evolusi dikumpulkan. Lihat aku, lihat aku, lihat aku. Lihatlah buluku bersinar di bawah sinar matahari. Cepat datang dan temukan seseorang yang mengetahui barangnya dan bawa pulang wanita ini.
Wanita ini akan bertanggung jawab untuk melindungimu. Qiao Bai mengerucutkan bibirnya. Perasaan yang rumit, merak, gagak emas. Kedua jalur evolusi ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan burung Tiongkok pada umumnya, bukan? Lihatlah rute evolusi burung Cina lainnya di sekitar burung Cina bersayap besar dan burung bernyanyi warbler, dan ada juga Holy Light Kingfisher yang belum ditemukan. Hanya burung Cina hitam ini yang sangat berbeda. Qiao Bai ragu-ragu selama 3 detik. Itu dia. Isi Ketail, tunggu sebentar lagi. Mari kita tunggu hingga ruang kendali monsternya menjadi lebih luas, kokoh, dan kuat sebelum mempertimbangkan untuk menundukkannya. Hanya burung cantik ini. Setelah membaca informasi di tangannya, Qiao Bai berkata dengan tegas. Giliran anggota staf yang terkejut. Dia berulang kali mengkonfirmasi dengan Qiao Bai, benarkah? Mengontrak burung Tiongkok ini bukanlah pilihan terbaik bagi Anda. Jangan korbankan masa depan Anda untuk apa yang disebut mutasi. Meskipun ada kasus di mana hewan peliharaan yang bermutasi terbalik menjadi lebih baik setelah dibiarkan, hal ini sangat jarang terjadi. Jika Anda benar-benar membuat kontrak dengan burung cantik ini, Anda harus bertanggung jawab. Qiao Bai memandang Huan Yao dengan mata tegas dan berkata, saya sudah memikirkannya dan saya tidak akan menyesalinya. Terima kasih telah memikirkanku. Melihat Qiao Bai telah mengambil keputusan, anggota staf hanya bisa menggelengkan kepalanya. Saya baru saja mengatakan apa yang harus saya katakan. Saya akan mendaftarkan Anda sekarang. Harap tunggu. Setelah beberapa saat, Huan Yao kecil berkulit hitam dibawa keluar sendirian dan berhadapan langsung dengan Qiao Bai. Xiao Huan Yao memiringkan kepalanya dan menatap Qiao Bai dengan mata hitam besarnya. Bab 12. Rencana evolusi atau rencana pembakaran uang. Jelas tidak ada suara yang keluar. Qiao Bai dapat melihat ekspresi bingung di wajah burung berbulu halus itu. Terutama, dia teringat akan burung Cina kecil yang dilihatnya. Batuk, sangat pribadi. Halo. Qiao Bai berinisiatif untuk menyapa burung kecil Tiongkok yang unik ini. Dia membungkuk, mendekati burung Cina hitam kecil itu, mengulurkan telapak tangannya, dan berkata dengan suara lembut, apakah kamu bersedia menjadi peliharaanku? Huan Yao kecil berkulit hitam sepertinya tidak menyangka Qiao Bai akan mengatakan itu. Minta pendapatnya. Mata kecil burung Cina yang seperti manik-manik itu sangat lebar sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang. Saya sangat terkejut. Kemudian Xiao Huan Yao mengambil 2 langkah tanpa ragu-ragu, dan menginjak telapak tangan Qiao Bai dengan kedua kakinya yang kurus, melompat-lompat. Ia mengikuti lengan Qiao Bai sepanjang jalan, berlari dan mengepak, dan berhenti di bahunya. Burung Cina hitam kecil itu mencium pipi Qiao Bai dengan sangat aktif. Berarti terbukti dengan sendirinya. Bersedia, sangat bersedia. Senyum tulus muncul di wajah Qiao Bai. Membayangkan dia memiliki hewan peliharaan pertamanya. Kegembiraan tidak bisa ditahan, semburan kegembiraan keluar dari hati Qiao Bai. Kalau begitu aku akan memulai kontraknya. Dikatakan, Qiao Bai memejamkan mata, merasa sedikit gugup. Sudah sejauh ini, mengatakan bahwa saya tidak gugup atau hamil sama sekali adalah sebuah kebohongan. Tutup matamu. Qiao Bai merasakan kekuatan spiritual di otaknya. Cobalah untuk memobilisasi. Kemudian, perlahan-lahan terhubung dengan sekelompok kecil burung Cina kecil di bahu. Melanjutkan, burung Cina kecil di bahunya menghilang. Di ruang kendali binatang di laut spiritual, ada sosok kecil. Kontrak, sukses. Detik berikutnya, Qiao Bai melepaskan Xiao Huan Yao dari ruang pengendali binatang buasnya. Setelah menyelesaikan langkah ini, dia menjadi master binatang pendahuluan. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Qiao Bai. Langkah yang sederhana, namun menunjukkan sisi yang berbeda dari burung kecil khas Tiongkok ini. Momen ketika kelompok cahaya dalam cahaya spiritual berubah menjadi seekor burung kecil Tiongkok. Di dunia spiritual yang tidak terlihat dengan mata telanjang, burung kecil Tiongkok melebarkan sayapnya dan terbang keluar. Setiap bulu di tubuhnya menunjukkan warna yang sangat berbeda.
merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, merah muda. Tampaknya semua warna di dunia bersinar pada sayap burung kecil Cina, cantik tapi tidak mencolok, cantik tapi tidak vulgar, dan setiap pancaran warna memiliki kilau seperti permata. Sangat cantik, seluruh prosesnya sangat lancar. Ketika Qiao Bai membuka matanya, dia tidak tahu apakah itu ilusinya, tetapi dunia menjadi lebih dari 1 derajat lebih jelas di matanya. Melihat betapa mudahnya Qiao Bai menyelesaikan kontrak dengan Xiao Huanyao, staf di sebelahnya tidak bisa menahan senyum iri, sepertinya kalian berdua memiliki kecocokan yang baik. Kesesuaian antara makhluk luar biasa dan pemilik binatang adalah masalah yang sangat metafisik. Hubungan antara master binatang dan makhluk gaib juga bergantung pada situasinya. Tanpa keraguan, ada pemahaman yang sangat diam-diam antara Qiao Bai dan Xiao Huanyao. Tidak ada hambatan atau kesulitan yang ditemui, dan dengan kemauan bersama kedua belah pihak, kontrak tercapai tanpa usaha apapun. Staf senang dengan burung kecil Cina itu. Lagi pula, pusat penangkaran makhluk luar biasa bukanlah tempat untuk amal. Makhluk luar biasa dengan kemampuan rendah yang belum diambil oleh master binatang tidak akan ditinggalkan, tetapi mereka tidak akan diperlakukan dengan baik. Burung Cina hitam kecil ini bisa saja dengan mudah terjerumus ke dalam situasi ini. Untungnya, sebelum itu, ia bertemu dengan Qiao Bai, seorang Beastmaster yang telah memilihnya. Staf membantu Qiao Bai mendaftar dengan mudah. Kartu Anda berisi makanan khusus Huabert untuk 1 tahun dan 3 dosis vaksin hewan peliharaan. 3 dosis vaksin diberikan sebulan sekali di pangkalan selama 3 bulan berturut-turut. Beri aku waktu 2 bulan dulu, dan aku akan mendapatkan sisanya nanti. Qiao Bai memikirkannya dan menolak. Dia belum yakin apakah penyesuaian khusus harus dilakukan pada resep Huanyao. Jika kamu mau, saat itu, Anda bisa berdiskusi dengan pihak penangkaran dan menggantinya dengan makanan yang Anda butuhkan. Staf itu mengangguk segera. Makanan spesial untuk Huanyao dikirimkan ke Qiao Bai. Sebuah kotak penuh barang. Ini cacing lumpur merah dan campuran buah-buahan segar, 1 bungkus sekali makan, 3-5 kali sehari, semuanya dibagi sesuai jumlahnya. Setelah kamu selesai makan, kamu dapat menggunakan kartu ini untuk kembali ke markas kami untuk mengambil sisa makanan. Staf mengembalikan kartu hitam ke Qiao Bai. Setelah memilih Little Chinese Bird berwarna hitam, kartu ini hanya dapat menikmati sisa layanan purna jual di Chinese Bird Breeding Base. Qiao Bai berjalan keluar sambil memegang sebuah kotak besar dengan logo pusat penangkaran burung Tiongkok di tangannya, dan seekor burung Cina hitam kecil berdiri di bahunya. Saya tidak tahu apakah itu karena kontrak dengan Xiao Huanyao. Qiao Bai merasa matahari di atas kepalanya tidak lagi terik. Dia berbicara dengan suara lembut sambil berjalan menuju halte bus. Bolehkah aku memberimu nama? Xiao Huanyao mengusap pipi Qiao Bai lagi. Artinya setuju. Biarkan aku memikirkannya. Qiao Bai menoleh dan melirik pria kecil di bahunya. Di dunia nyata, bulu burung kecil Cina masih berwarna hitam pekat. Tapi mungkin itu karena Qiao Bai telah melihat bulunya yang indah di dunia spiritual, dan dia selalu merasa bisa melihat warna-warni hitam di bawah sinar matahari. Ini mungkin yang legendaris, warna-warni hitam. Jika tidak berhasil, panggil saja aku ayah partai A. Xiao Huanyao. Qiao Bai terbatuk 2 kali dan pura-pura tidak berkata apa-apa. Bolehkah aku memanggilmu Xiao Wu? Nama ini juga sangat umum. Dibandingkan dengan nama bercanda, dia telah memikirkannya dengan cermat. Sekilas kamu terlihat mirip dengan burung gagak. Apalagi bulu burung gagak juga berwarna-warni, tapi mata manusia tidak bisa melihat warna-warni itu, mereka hanya bisa melihat warna hitam. Sangat mirip. Xiao Huanyao tidak menolak nama itu. Bagus. Meskipun rasanya tidak bisa mencerminkan keindahannya. Tetapi mengingat Beastmaster lah yang mengusulkannya, dengan enggan aku menyetujuinya. Tunggu sampai Anda pergi ke Beastmastering Alliance untuk mendaftar sebagai master binatang pendahuluan. Qiao Bai akhirnya bisa membawa pulang Xiao Wu.
Pertama, aku memberi makan pada Xiao Wu. Cacing lumpur merah adalah serangga khusus yang dibiakkan secara artifisial dan merupakan salah satu makanan favorit sebagian besar makhluk gaib burung. Buah segar campur bukanlah buah biasa, melainkan buah yang ditanam di pohon buah-buahan yang gagal berevolusi menjadi makhluk luar biasa. Buah-buahan mengandung sedikit energi, berair dan lezat, dan sangat populer di kalangan makhluk luar biasa herbivora dan omnivora. Kedua makanan ini tidak murah. Xiao Wu perlu makan banyak. Qiao Bai menghitungnya. Biaya makan Xiao Wu selama 1 bulan sama dengan biaya hidupnya selama 3 bulan. Qiao Bai. Saat ini, dia berterima kasih kepada ketua Huang di dalam hatinya. Makanan Xiao Wu selama setahun penuh disiapkan khusus untuknya. Jika dia tidak menjual ginjalnya, dia harus mengambil pinjaman untuk menghidupi Xiao Wu. Melihat Xiao Wu makan dan minum dengan cukup, Qiao Bai pun segera menyelesaikan makan malam hari ini. Kemudian dia mulai memeriksa Xiao Wu secara detail. 2 arah evolusi Xiao Wu, bagaimana mengaturnya. Buka skill bakat Eye of Insight lagi. Panel Xiao Wu muncul di depan Qiao Bai. Binatang peliharaan, Huan Yao. Variasi, tingkat menengah dan rendah. Level, tingkat menengah kedua. Keterampilan, mata elang. Rute evolusi, Merak Hua Guang, gagak emas berkaki 3. Tidak semua item evolusi dikumpulkan. Beastmasterku sangat hebat. Wanita ini sangat senang. Menyukai. Benar-benar seperti Qiao Bai, yang suka menonton 3 hal berturut-turut, merasa sedikit malu. Batuk. Apa yang harus saya lakukan jika hewan peliharaan saya terlalu lugas? Sudah terbiasa. Qiao Bai mengalihkan perhatiannya ke jalur evolusi. Pertama kali diklik pada Hua Guang Peacock. Metode evolusi dapat dilakukan setelah mencapai tingkat kekuatan ketiga. Dari 1 hingga 7 hari, Anda perlu mengonsumsi 1 bunga Hua Guang. Warna-warni, 20 gram kristal sinar matahari, dan 20 gram kristal cahaya bulan setiap hari. Setelah 7 hari, Anda perlu makan 3 bunga Hua Guang berwarna-warni, 40 gram kristal sinar matahari, 40 gram kristal cahaya bulan, dan 1 batu energi atribut khusus setiap hari. Setelah 14 hari, Anda perlu mengonsumsi 80 gram kristal sinar matahari, 80 gram kristal cahaya bulan, 1 batu energi atribut khusus, dan 1 batu energi atribut cahaya setiap hari. 21 hari kemudian, Anda harus meningkatkan level Anda ke level 5 dan memakan buah pohon peri. Berevolusi, ada 50% peluang untuk menembus Hua Guang Peacock. Jika gagal, ulangi dari awal. Qiao Bai terdiam. Apakah ini rencana evolusi atau rencana yang menghabiskan uang? Semua ini adalah uang. Bab 13. Jika Anda tidak membelanjakan uang Anda akan kehilangan uang Anda. Bunga Hua Guang berwarna-warni, kristal sinar matahari, kristal cahaya bulan, batu energi atribut khusus, batu energi atribut cahaya, dan buah pohon peri. Tidak ada yang murah di sini. Harga totalnya mulai dari puluhan juta saja. Hanya 50% keberhasilan pada akhirnya. Qiao Bai menggelengkan kepalanya. Qiao Bai tidak bisa melakukannya. Jika itu laki-laki, dia harus mengatakan tidak tanpa ragu-ragu. Tentu, satu-satunya yang bermasalah adalah Qiao Bai. Jika Beastmaster lain mengetahuinya, mereka akan dapat mengembangkan hewan peliharaan mereka menjadi hong-hong yang mengagumkan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang bersedia membayarnya. Tapi dia tidak bisa. Orang miskin tidak pantas mendapatkan emas Krypton. Mendukung diri sendiri adalah sebuah masalah. Qiao Bai dengan tegas membuka gagak emas berkaki 3. Kebaikan. Dia menunjukkan ekspresi berpikir. Dibandingkan dengan jalur Merak Hua Guang yang menghabiskan uang, gagak emas berkaki 3 memang jauh lebih lembut. Metode evolusi, niat baik antara master binatang dan binatang mencapai 100, pemahaman diam-diam adalah 100, dan persyaratan evolusi dapat dipenuhi setelah laut spiritual master binatang dan ruang master binatang diperluas menjadi 4 kali lipat.
Mandi di bawah sinar matahari dan cahaya bulan setiap hari. Kekuatan mental hewan peliharaan harus mencapai tingkat yang sama dengan master binatang, dan ia harus mahir dalam keterampilan atribut api dan keterampilan atribut khusus. Setelah menguasai Essence Fire eksklusif, Anda akan berhasil berevolusi menjadi gagak emas berkaki 3. Seluruh proses harus diselesaikan dalam waktu 400 hari sejak Anda memutuskan untuk memulai evolusi. Jika tidak, jalur evolusi ini tidak akan ada lagi, mungkin. Bandingkan dengan rencana evolusi Huaguang Peacock. Rencana evolusi gagak emas berkaki 3 tampak sederhana. Tapi Qiao Bai tahu, ini bukan kasusnya. Jika Anda ingin berevolusi menjadi Huaguang Peacock selama Anda punya uang dan bersedia mengeluarkan uang, Anda pasti bisa berevolusi dengan sukses. Jika Anda ingin berevolusi menjadi gagak emas berkaki 3, ada banyak ketidakpastian di dalamnya. Kesukaan 100. Pemahaman diam-diam 100. Hewan peliharaan siapa yang bergantung pada nilai ini untuk evolusinya? Qiao Bai bersumpah. Dalam skema evolusi yang belum diketahui saat ini, hal ini diperlukan. Kemudian ruang kendali binatang laut spiritual master binatang diperluas menjadi 4 kali lipat. 4 kali. Apa konsepnya? Dia dapat mengontrak 3 hewan peliharaan lagi. Ditambah dengan Xiao Wu asli dan 4 hewan peliharaan, tidak mengherankan jika dia setidaknya adalah master binatang tingkat ketiga. Sebagai Beastmaster, siapapun yang dapat mencapai level ini dalam waktu 2 tahun setelah lulus dari universitas dapat dikatakan sangat berbakat. Biarkan dia menjadi master binatang tingkat ketiga dalam 400 hari. Apakah kamu yakin tidak bercanda? Mandi di bawah sinar matahari dan bulan adalah solusi mudah. Sederhananya, berjemur di bawah sinar matahari dan bulan. Namun, kekuatan mental hewan peliharaan harus mencapai tingkat yang sama dengan master binatang, dan ia harus mahir dalam keterampilan atribut api dan keterampilan atribut khusus. Qiao Bai ingin menanyakan serangkaian tanda tanya lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Burung Xiao Hua adalah makhluk luar biasa dengan atribut terbang dan atribut khusus. Menguasai keterampilan atribut khusus tidaklah mudah, namun bukan tidak mungkin. Keterampilan atribut api yang sama sekali tidak relevan. Biasanya, Anda bisa belajar. Tetapi jika tidak mempelajarinya dengan baik, akan mudah terjadi kesalahan saat menerapkannya. Satu-satunya cara yang terpikirkan oleh Qiao Bai agar Xiao Wu menguasai keterampilan atribut api adalah dengan menggunakan keterampilan bawaannya untuk memanen wol orang lain guna memelihara hewan peliharaannya sendiri. Jadi, ini memberitahuku bahwa jika kamu tidak ingin menjadi seorang Krypton, kamu harus menjadi Raja Hati. Emas Krypton dan involusi. Anda hanya perlu memilih satu. Memikirkan nasib yang akan dia hadapi, Qiao Bai mengalihkan perhatiannya ke Xiao Wu, yang sedang menyisir bulunya dengan paruh kuning cerahnya. Xiao Wu. Qiao Bai tersenyum lembut dan mengulurkan jari telunjuknya, dan dengan lembut merapikan rambut yang sedikit terangkat di bagian atas kepala Xiao Wu 2 kali. Xiao Wu, suaranya menjadi lebih lembut. Burung kecil kita pasti burung kecil yang rajin, kan? Involusi dan sebagainya, pasti tidak akan sulit bagi Xiao Wu. Qiao Bai menatap Xiao Wu dengan mata cerah. Tidak tahu, bukan generasi kerajaan N. Saya benar-benar tidak bisa menjadi seorang Krypton. Maka Anda hanya dapat memilih untuk menyusahkan diri sendiri dan anak-anak Anda. Namun, dia tidak menyerahkan semua tanggung jawab pada Xiao Wu, bukan? Dan, dia ingin menggulungnya terlebih dahulu. Xiao Wu tidak tahu apakah dia mengerti apa yang dikatakan Qiao Bai. Dia menggelengkan kepalanya seolah ingin melepaskan jari Qiao Bai. Kami, Xiao Wu, setuju, kan? Kalau begitu, sudah diputuskan. Karena Xiao Wu tidak dapat berbicara atau menggonggong, Qiao Bai dengan senang hati mengambil keputusan. Itu dia. Tampaknya ada 2 jalan yang dapat dipilih. Faktanya, hanya ada satu pilihan yang bisa dia buat. Setelah memilih jalur evolusi gagak emas berkaki 3 dan menerapkannya, haruskah hal itu dicapai dalam waktu 400 hari?
Qiao Bai menghitung waktu. Kurang lebih 1 tahun ditambah 1 bulan. Dia akan menjadi senior di sekolah menengah ketika sekolah dimulai. Jika terlambat, dia bahkan dapat mencoba mendapatkan poin tambahan dalam ujian masuk perguruan tinggi untuk mendapatkan universitas yang lebih baik. Pikirkan sejenak, Qiao Bai membuat rencana awal untuk dirinya sendiri. Pertama-tama, dia harus menambahkan meditasi ke dalam kehidupan sehari-harinya, dan berusaha untuk memajukan lautan spiritualnya dalam waktu setengah tahun. Mandi di bawah sinar matahari dan cahaya bulan adalah tugas sehari-hari. Kapanpun Anda tidak ada pekerjaan, ajaklah Xiao Wu bersama Anda untuk menikmati matahari dan bulan. Meningkatkan pemahaman diam-diam, keintiman, dan keakraban dengan keterampilan atribut khusus yang dapat diselesaikan bersama. Hal terakhir dan yang lebih merepotkan adalah keterampilan atribut api yang perlu dipelajari Xiao Wu. Ada juga esensi api yang hanya bisa dikuasai oleh hewan peliharaan yang benar-benar memahami esensi keterampilan atribut api. Saya akan mengesampingkan ini untuk saat ini, gumam Qiao Bai. Itu adalah langkah paling kritis. Sebelum itu, pertama-tama dia harus memikirkan di mana mengumpulkan keterampilan. Kupu-kupu peri. Tidak, meskipun kupu-kupu peri tipe peri dapat mempelajari 2 keterampilan atribut api. Tetapi ingin mengekstrak satu-satunya keterampilan atribut api di antara keterampilan atribut peri air peri kupu-kupu. Akan lebih baik jika membantu hewan peliharaan dengan atribut api berevolusi dan mengumpulkan wol lawan lebih cepat. Jelas tidak ada hewan peliharaan yang dikaitkan dengan api, Qiao Bai. Dan kami tidak akan dapat membuat kontrak untuk sementara waktu. Kalau begitu, Anda hanya bisa membantu hewan peliharaan orang lain berevolusi. Qiao Bai tidak keberatan. Dia takut orang lain akan keberatan. Sebagai master binatang pada umumnya, siapa yang akan percaya bahwa seorang siswa sekolah benar-benar dapat membantu hewan peliharaannya berevolusi? Jalannya panjang dan aku akan mencarinya ke atas dan ke bawah. Ambil langkah dan lihatlah. Qiao Bai tidak mempermalukan dirinya sendiri, dia juga tidak cemas untuk mengambil pinjaman terlebih dahulu. Besok atau kecelakaan, tidak ada yang tahu mana yang akan datang lebih dulu. Setelah awalnya merumuskan rencana pengembangan selanjutnya, Qiao Bai memutuskan untuk memandikan Xiao Wu terlebih dahulu. Meski makhluk luar biasa berbeda dengan makhluk biasa, hal pertama yang harus Anda lakukan sesampainya di rumah adalah menjaga kebersihan diri. Dikatakan, Qiao Bai menemukan mangkuk bunga besar untuk minum sup. Aku tidak punya wadah yang cocok untukmu di rumah, jadi aku akan menyelesaikannya dulu. Qiao Bai memandang Xiao Wu dan berkata, Xiao Wu. Sepasang mata manik-manik gelap menunjukkan kepanikan emosional. Xiao Wu mengepakkan sayap kecilnya dengan gila-gilaan, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Qiao Bai. Selalu ada orang yang tidak bermoral yang ingin menyakiti saya. Kemudian, Xiao Wu gagal melarikan diri. Qiao Bai menekan Xiao Wu yang berjuang mati-matian dengan satu tangan. Dengan sisi lain, dia menambahkan air dingin dan panas ke dalam mangkuk bunga besar. Setelah mengujinya, suhunya pas, lalu dia memasukkan Xiao Wu ke dalamnya. Aku hanya memandikanmu, tidak perlu melakukan ini, kan? Tidak ada sabun mandi khusus untuk hewan peliharaan di rumah, dan Qiao Bai tidak berani menggunakan barang murah yang dia gunakan di Xiao Wu. Anda hanya dapat menggunakan air bersih untuk menyeka bagian dalam dan luar anak anjing. Gerakannya lembut, gosokkan di sepanjang garis setiap bulu Xiao Wu dan bersihkan. Xiao Wu, yang pada awalnya masih meronta, menyekanya lalu berbaring. Sifat berminyak yang melekat pada bulu mencegahnya tenggelam meskipun diletakkan di dalam mangkuk. Sebaliknya, ia mengambang di atas air. Ketika Qiao Bai menyeka sayapnya, dia mengangkat sayapnya, dan ketika dia menyeka ekornya, dia mengangkat bulu ekornya. Jangan terlalu kooperatif. Melihat Xiao Wu dengan ekspresi senang, Qiao Bai tidak bisa menahan tawa. Apapun yang terjadi, ini dianggap sebagai langkah pertama menuju persahabatan di antara mereka, bukan? Xiao Wu sangat kecil sehingga Qiao Bai tidak membutuhkan banyak waktu untuk membersihkannya.
Setelah mandi air panas untuk bersantai, Qiao Bai akhirnya berbaring di atas selimut lembut. Ini hari yang sibuk. Tidak lama kemudian, dia tertidur. Buka tirai agar cahaya bulan memenuhi tempat tidur. Xiao Wu melompat keluar dari sarang eksklusif yang disiapkan oleh Qiao Bai di samping tempat tidur. Cakar tipis itu menginjak rambut Qiao Bai tanpa menyadarinya. Kemudian Xiao Wu menemukan tempat di samping bantal Qiao Bai dan berbaring sambil menepuk pipi Qiao Bai dengan sayapnya. Selamat malam, gelombang. Qiao Bai dikejutkan oleh Xiao Wu ketika dia bangun di pagi hari. Dia pikir dia sedang tidur sambil berjalan. Dia menjentikkan rambut kusam di kepala Xiao Wu, dan Xiao Wu melompat dan duduk di atas kepala Qiao Bai. Qiao Bai segera menyiapkan sarapan untuk Xiao Wu. Melihat cuaca di luar lagi, sangat bagus, ini hari yang cerah lagi. Mulailah berjemur hari ini. Bab 14. Pertempuran pertama kupu-kupu peri. Pengadilan Villa Rose Kota NY. Ini adalah salah satu area villa terbaik di kota NY, tempat tinggal orang-orang kaya. Dikelilingi oleh pegunungan dan sungai dan memiliki lingkungan eksklusif yang cocok untuk sebagian besar hewan peliharaan. Ada banyak master binatang tingkat menengah dan tinggi yang tinggal di sini. Begitu Lin Weiwei berjalan ke pintu, sahabatnya Qi Yue bergegas keluar, diikuti oleh rubah api merah kecil yang berteriak, "Ying Ying. Weiwei, kamu akhirnya sampai di sini." Qi Yue memeluk Lin Weiwei begitu dia muncul, dan suaranya yang menawan berbisik di telinga Lin Weiwei. Rubah api kecil juga melompat ke arah Lin Weiwei dengan keempat anggota tubuhnya. Lin Weiwei dengan lucu menangkap rubah api kecil yang lembut dan menarik Qi Yue. "Aku sudah lama mendengar tentang apa yang dilakukan orang tuamu, Cek. Kenapa ada orang seperti itu di dunia?" Qi Yue meraih tangan Lin Weiwei dan memimpin mereka masuk. Saat dia berjalan, dia berkata, "Jangan khawatir tentang mereka. Kamu tinggal bersamaku dan pastikan mereka tidak berani merepotkanmu. Kamu hanya memiliki temperamen yang baik. Jika mereka bukan orang tuamu, beraninya mereka melakukan ini pada calon master binatang. Ini tidak berarti bahwa Beastmaster memiliki seperangkat peraturan perlakuan istimewa khusus. Ini adalah salah satu aspek. Di samping itu, konflik antara Beastmaster dan manusia biasa tidak bisa dihindari. Jika Beastmaster adalah pelakunya, Beastmaster akan dihukum berat sebagai peringatan bagi orang lain. Jika Beastmaster menjadi korbannya, pelakunya juga akan dihukum lebih berat. Selain itu, Lin Weiwei masih menjadi master binatang persiapan di bawah umur. Orang tuanya telah melanggar hukum dengan melakukan sesuatu terhadap hewan peliharaannya. Sebagai teman baik dan sahabat Lin Weiwei, Qi Yue tahu segalanya tentang keluarga Lin Weiwei. Hal-hal buruk yang dilakukan orang tua Lin Weiwei membuatnya semakin tidak senang. "Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa anak-anak hanyalah alat yang dapat Anda buang jika Anda mau dan mengambilnya kembali jika Anda mau?" Qi Yue langsung mengirimi mereka dua kata besar, mimpi. Saat dia berbicara, Qi Yue telah membawa Lin Weiwei ke pintu rumahnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kastil abad pertengahan muncul di depan Lin Vivi. Tapi baik Qi Yue maupun Lin Weiwei tidak terkejut. Qi Yue mengkhawatirkan hal lain. Dia menatap Lin Weiwei dengan hati-hati, mengerucutkan bibirnya, dan bertanya dengan suara rendah, "Apakah serangga madumu baik-baik saja?" "Ya, serangga madu lebih dari cukup." Lin Weiwei bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Qi Yue tentang perubahan yang terjadi pada serangga madu. Itu bagus, itu bagus." Qi Yue menghela nafas lega terlebih dahulu. Kemudian dia menganggap keraguan-raguan Lin Weiwei sebagai kekhawatiran tentang serangga madu yang mengeluarkan kantung madunya. Tapi, Qi Yue meraih tangan Lin Weiwei dan berkata dengan hati-hati dan serius, "Aku tahu apa arti kutu madu bagimu, ini adalah keluargamu. Kamu tidak keberatan tertular kutu madu hanya untuk membuat kutu madu itu tumbuh lebih baik." Petik 2. Aku tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, tapi sekarang cacing madu telah kehilangan kantung madunya dan hanya bisa dianggap sebagai makhluk biasa. Kamu,
Qi Yue ingin membujuk Lin Weiwei untuk tidak dengan bodohnya menyerahkan seluruh masa depannya pada Mi Chong. Tapi saya takut menyakiti Lin Weiwei. Yang tidak diharapkan Qi Yue adalah Lin Weiwei tidak hanya tidak menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya, tetapi juga tersenyum cerah padanya. Xiao Yue, terima kasih atas perhatianmu padaku, kata Lin Weiwei dengan gembira. Lebah maduku baik-baik saja. Menurutku, lebah madu adalah berkah tersembunyi. Dia telah mengalami perubahan yang luar biasa. Beberapa tanda tanya besar muncul di kepala Qi Yue. Variasi, perubahan apa yang dapat terjadi pada kutu madu? Biar kutunjukkan padamu, Lin Weiwei berkata dengan tegas. Zhou Xinran dan Huang Su berharap Lin Weiwei tidak mempublikasikan fakta bahwa serangga madu dapat berevolusi untuk saat ini, tetapi mereka tidak memaksa Lin Weiwei untuk tidak memberitahu siapapun. Lin Weiwei tidak berniat menyembunyikan apapun dari Qi Yue. Lakukan saja. Lin Weiwei meraih tangan Qi Yue dan menutup matanya. Memanggil ruang pengendali binatang di lautan spiritual, Mimi. Sayang, Qi Yue tiba-tiba membuka matanya. Ini. Bintang-bintang merah muda tersebar di sekitar tubuh Lin Weiwei berkelap-kelip dan bergelombang. Seekor kupu-kupu setinggi setengah meter atau bahkan lebih besar, dengan sayap berwarna merah muda, biru, atau ungu bening, mengepakkan sayapnya dan mendarat di samping Lin Vivi. Sangat cantik, fantasi. Ini tidak seperti manusia. Lin Weiwei membuka matanya dan memperkenalkan serangga madu yang telah berevolusi kepada Qi Yue sambil tersenyum. Xiao Yue, lihat, serangga madu telah berevolusi. Qi Yue melirik kupu-kupu peri di sebelah Lin Weiwei. Menutup matanya lagi. Serangga besar berwarna merah muda gemuk yang telah saya lihat lebih dari sekali terlintas dalam pikiran saya. Buka matamu lagi dan lihatlah. Oh, masih kupu-kupu. Tidak ada perubahan. Jadi, apakah ini benar-benar bukan mimpi? Qi Yue menunjuk ke arah kupu-kupu peri dan jari-jarinya gemetar. Sulit dipercaya. Pemandangan di depan mataku ini sungguh sulit dipercaya. Tentu saja aku tidak sedang bermimpi. Mimi berevolusi setelah mengeluarkan kantung madu. Ini adalah wujud baru Mimi. Kamu bisa menyebutnya kupu-kupu peri. Bukankah ini sangat pantas? Qi Yue mengangguk, dengan rasa ingin tahu melihat ke atas dan ke bawah pada kupu-kupu peri di depannya, yang penuh dengan hal-hal luar biasa. Sangat tepat, seperti peri, seperti mimpi. Tapi serangga madu bisa berevolusi. Qi Yue menatap kupu-kupu peri. Tidak peduli seberapa keras dia percaya, faktanya sudah ada di depan matanya. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Katakan padaku, apa yang terjadi? Aku bertanya-tanya sekarang, apakah kita menghabiskan setengah bulan terpisah selama liburan musim panas, atau apakah aku hanya melewatkan 1 tahun penuh? Kalau tidak, mengapa ada hal-hal keterlaluan seperti evolusi serangga madu? Di depan saya, menghadapi pertanyaan Qi Yue, Lin Weiwei menceritakan apa yang terjadi tanpa syarat. Semakin banyak Qi Yue mendengarkan, semakin cerah matanya. Ini, akun pemasaran tidak akan berani mengarang seperti ini, kan? Jika kamu tidak memberitahuku ini, aku akan mengira kamu berbohong. Mata Qi Yue sedikit berbinar, bagaimana kalau kita bertempur? Apakah kamu tidak penasaran dengan kekuatan Mimi saat ini? Mendengar ini, Lin Weiwei ragu-ragu. Sepakat, di masa lalu, ketika Mimi tidak berevolusi, Lin Weiwei tidak pernah berpikir untuk menjadi master binatang sejati. Kutu madu tidak cocok untuk pertempuran. Tabungan di tangannya hanya cukup untuk mengontrak hewan peliharaan biasa lainnya, belum lagi kebutuhan untuk menginvestasikan banyak sumber daya dan harta rahasia pada hewan peliharaan tersebut. Lin Weiwei tidak ingin memperlakukan Mi Chong dengan buruk karena hal ini. Tentu saja, tidak ada pemikiran untuk mengontrak hewan peliharaan kedua. Sekarang, setelah serangga madu berevolusi menjadi kupu-kupu peri, level dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Hal ini membuat Lin Weiwei, yang belum pernah terlibat dalam pertempuran, mau tidak mau menjadi sedikit penasaran tentang hal itu. Saya,
Bertanya-tanya bagaimana kekuatan kupu-kupu peri dibandingkan dengan rubah api kecil tingkat menengah dan rendah milik Qiyue. Oke, ayo kita coba. Lin Weiwei berkata dengan lembut. Qiyue berkedip dan tersenyum, jangan khawatir, Weiwei. Mengingat ini pertama kalinya kamu bertarung dengan Mimi, Firefox kecil dan aku akan berbelas kasihan. Ketika dia mendengar bahwa akan ada pertempuran, rubah api kecil itu melompat dari pelukan Lin Vivi. Berdiri di depan Qiyue, ekor merah besarnya yang lebih besar dari tubuhnya terangkat tinggi, tampak penuh semangat juang. Ying gelombang ying ying ao gelombang. Rubah api kecil itu menjerit, menggosokkan cakar depannya ke tanah, dan menatap kupu-kupu peri di udara dengan matanya yang besar dan berair. Mimi, lakukan saja yang terbaik. Ying gelombang. Kupu-kupu peri mengeluarkan tangisan yang agak mirip dengan tangisan rubah api kecil. Rubah api kecil, yang baru saja memandang kupu-kupu peri dengan tatapan ramah, tiba-tiba menjadi galak. Segala sesuatu yang lain dapat ditoleransi. Ini adalah satu-satunya hal yang tidak dapat dilakukan. Suara Firefox kecilnya pasti paling lucu. Tidak ada hewan peliharaan yang dapat mengambil statusnya. Hari ini, orang ini harus dikalahkan. Saat rubah api kecil membuka mulutnya, api kecil keluar dari mulutnya, dan kegembiraannya terlihat dengan mata telanjang. Haruskah aku pergi dulu? Qiyue melihat Lin Weiwei dan peri kupu-kupu sudah siap dan ingin mencoba, jadi dia memimpin tanpa rasa hormat. Rubah api kecil, serangan api. Ying ying ao gelombang. Rubah api kecil tiba-tiba melompat ke depan, dan nyala api oranye merah tiba-tiba menyembur ke arah kupu-kupu peri di udara. Lin Weiwei terkejut dan tidak bereaksi. Saya menyaksikan tanpa daya saat sayap indah kupu-kupu peri terjerat dalam api kecil. Untungnya, kupu-kupu peri bereaksi dan terbang lebih tinggi, sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang lebih serius. Bab 15. Apakah menurutmu aku punya peluang? Walaupun demikian, sayap kupu-kupu peri masih terbakar hitam. Tidak ada yang serius. Tapi di mata Lin Weiwei, itu sangat mempesona. Lin Weiwei mengerucutkan bibir merah mudanya, dengan rasa menyalahkan diri sendiri di matanya. Itu semua karena reaksinya terlalu lambat. Jangan terlalu banyak berpikir. Rubah api kecil dan aku bisa dianggap berpengalaman dalam bertarung, kan? Qiyue meletakkan tangannya di pinggul dan berkata dengan ekspresi lucu di wajahnya. Kamu akan terbiasa jika kamu lebih banyak berolahraga denganku di masa depan. Kata-kata Qiyue memberi kenyamanan pada Lin Weiwei. Juga membuat Lin Vivi menyadarinya lebih dalam. Jika Anda ingin menjadi master binatang yang hebat, memelihara binatang saja tidak cukup. Dia tidak bisa menahan peri kupu-kupu. Lin Weiwei berkata dengan mata keras kepala, pertempuran belum berakhir. Qiyue mengangkat alisnya dan tersenyum saat mendengar ini. Sebenarnya, aku hanya ingin melihat seberapa kuat serangga madu itu setelah berevolusi. Mari kita tidak membicarakan kekuatan serangannya untuk saat ini. Kecepatan menghindarnya saja sudah cukup bagus. Tetapi saya akan memastikan Anda yakin bahwa Anda telah kalah. Rubah api kecil, lompat dan serang dengan api. Lin Weiwei mendengus. Terima kasih. Saya tidak terhibur sama sekali. Waktuku bersama Mimi akhir-akhir ini tidak sia-sia. Melihat rubah api kecil berlari menuju kupu-kupu peri, ia tampak seperti anak kucing yang menukik ke arah kupu-kupu. Mata Lin Weiwei bersinar dengan senyuman. Mimi, bilah angin. Kupu-kupu peri mengepakkan sayapnya lebih cepat. Aliran udara tak kasat mata mengembun menjadi bilah tajam dengan zat di sekitar kupu-kupu peri, dan itu mengarah ke rubah api kecil yang melompat dan menyerang dengan berani. Yang lebih tak terduga lagi adalah aliran udara yang menyapu memadamkan api rubah api kecil. Firefox kecil tidak bereaksi. Ketika dia jatuh ke tanah, bulu di tubuhnya langsung menjadi bergerigi dan berantakan. Beberapa terpotong oleh bilah angin. Beberapa orang hangus terbakar. Firefox kecil. Qiyue. Tidak, ini, serangan macam apa ini? Qiyue membuka mulutnya dan serangkaian telegram yang lancar keluar, dan rubah api kecil juga mengeluarkan suara merintih di sampingnya.
Rubah api kecil menangis. Bulunya halus dan indah. Itu hilang. Lin Weiwei melihat wajah menangis yang sangat mirip dari Qiyue dan rubah api kecil, dan menahan tawanya. Batuk, batuk, batuk. Dia jelas tidak menonton kesenangan itu. Oke, rubah api kecil, jangan menangis. Qiyue, yang belum menyesuaikan mentalitasnya dengan baik, tetapi merasa lebih kasihan pada rubah api kecil, segera mengambil rubah api kecil dan menghiburnya satu demi satu. Makan lebih banyak batu energi api, dan kamu akan segera bisa menumbuhkan bulu yang indah lagi. Jangan sedih, jangan sedih. Setelah dibujuk beberapa kali, rubah api kecil itu akhirnya berhenti menangis. Tetapi cara ia memandang kupu-kupu peri cantik di udara berubah dari sikap ramah dan perhatian menjadi keinginan untuk mencoba. Beri saja Firefox kecil itu kesempatan. Firefox kecil harus menangkap kupu-kupu ini. Kupu-kupu peri mengepakkan sayapnya dengan ekspresi tenang. Anak kucing ingin menangkapnya. Ying gelombang. Itu sedang menunggu. Kupu-kupu peri tetap berada di bahu Lin Weiwei, dengan jelas mengirimkan sinyal seperti itu kepada rubah api kecil. Lin Weiwei dan Qiyue saling memandang. Dahi. Dendam antara rubah api kecil dan kupu-kupu peri harus diserahkan kepada mereka untuk ditangani sendiri. Kekuatan peri kupu-kupu melampaui ekspektasiku. Qiyue menjadi tenang dan mengalihkan perhatiannya ke peri kupu-kupu. Terkejut, kontemplasi. Sulit dipercaya. Sebenarnya, tidak ada yang pernah menebak arah evolusi serangga madu sebelumnya. Qiyue tiba-tiba berkata. Sebagai generasi bangsawan N sejati, Qiyue mengetahui banyak informasi yang tidak dapat diketahui orang luar. Dahulu kala, tidak ada yang pernah berpikir untuk mencoba melakukan eksperimen dengan serangga madu. Bagaimanapun, proses evolusi organisme berbasis serangga di alam sangat jelas, seperti kupu-kupu atau ngengat yang beterbangan. Namun, evolusi kutu madu belum berkembang pesat dalam waktu yang lama. Ditambah dengan perjanjian berikutnya yang ditandatangani antara negara dan makhluk gaib tertinggi, hal semacam ini perlahan menghilang sepenuhnya. Cacing tangan tidak dapat berevolusi. Ini telah menjadi kebenaran abadi yang bertahan selama ribuan tahun. Namun, tiba-tiba, seekor serangga madu yang benar-benar berevolusi muncul. Katakan padanya itu hanya kebetulan. Qiyue tidak begitu percaya. Kebetulan ditambah keberuntungan, kan? Lin Weiwei memiringkan kepalanya dan berkata, Profesor Zhou telah menganalisisnya dan alasan utama evolusinya adalah Mimi bertahan dan tidak bunuh diri seperti serangga madu lainnya. Qiyue mengerutkan kening. Itu masuk akal. Qiyue lebih tahu dari siapapun bagaimana Lin Vivi memperlakukan dan bergaul dengan serangga madu. Ini adalah keajaiban yang disebabkan oleh kecintaanmu pada serangga madu. Qiyue berkata dengan tegas. Tetapi, saat dia berbicara dengan suara yang lebih panjang, dengan cahaya tak dikenal berkedip di matanya. Saya pikir ada yang salah dengan staf di tempat layanan hewan peliharaan. Sebagai master binatang, intuisi saya memberitahu saya bahwa dia pasti mengetahui sesuatu. Lin Weiwei teringat adegan kebersamaannya dengan Qiao Bai. Tidak ada masalah sama sekali. Qiyue menatap cuping telinga merah Lin Weiwei selama 3 detik. Sudah diputuskan, ayo kita temui orang itu. Lin Weiwei ingin langsung menolak, tetapi dia mendengar Qiyue melanjutkan, saya hanya ingin berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan keluarga terpenting sahabat saya. Sambil memegang rubah api kecil di pelukannya, Qiyue Xiong berangkat dengan percaya diri. Petik 2 titik. Qiao Bai. Suara cantik gadis itu dipenuhi keraguan dan ketidakpastian. Matahari terik setelah pukul 1. Lin Weiwei dan Qiyue memegang payung dan berjalan di bawah naungan pepohonan sebelum mereka berani keluar saat ini. Apa yang mereka lihat? Bahkan ada orang yang duduk di bawah atap meski panas, bahkan tanpa kipas angin listrik. Kaki bersilang, mata sedikit tertutup, apakah ini bermeditasi? Mendengar suara seorang gadis yang dikenalnya tidak jauh dari sana, Qiao Bai membuka matanya.
Gelombang panas yang datang membuat senyuman di wajah Qiao Bai membeku sesaat. Tanda pisah, tanda pisah. Panasnya sungguh panas. Halo. Qiao Bai mengambil bangku di pintu dengan satu tangan dan mengambil inisiatif untuk membuka pintu bengkel untuk Lin Vivi dan Qi Yue, membiarkan mereka masuk terlebih dahulu. Dia mengikuti dan masuk. Qiao Bai, apakah kamu baru saja di sini? Lin Weiwei melirik ke arah Qiao Bai yang berkeringat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mungkinkah dikatakan bahwa Qiao Bai diperlakukan berbeda? Ataukah ini sebenarnya hobi khusus Qiao Bai? Qiao Bai, yang memahami mata Lin Weiwei, melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Ini hewan peliharaanku, Xiao Wu. Ia suka berjemur di bawah sinar matahari. Lin Weiwei dan Qi Yue sekarang yakin bahwa burung kecil berwarna gelap di bahu Qiao Bai benar-benar makhluk yang luar biasa. Qi Yue mendekat dan memandang Xiao Wu dengan rasa ingin tahu, makhluk luar biasa macam apa ini. Kelihatannya agak mirip burung Cina. Kelihatannya agak kecil, kan? Warnanya juga tidak tepat. Apakah ini makhluk luar biasa yang baru ditemukan? Dikatakan. Cara Qi Yue memandang Qiao Bai menjadi berbeda. Dia tahu itu. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang Qiao Bai. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menemukan makhluk baru yang luar biasa? Qiao Bai tidak memahami mata Qi Yue, tapi Qiao Bai, yang merasa seluruh tubuhnya berbulu, tersenyum dan menjelaskan. Xiao Wu adalah burung Tiongkok. Ia telah mengalami beberapa mutasi yang tidak terlalu baik, jadi ukurannya sangat kecil. Tidak ada yang disembunyikan. Qiao Bai menjelaskan dengan jelas dalam beberapa kata. Qi Yue mengangguk, saya mengerti, Anda ingin bertaruh dan melihat apakah ia akan bermutasi lagi ke arah yang baik setelah berevolusi, bukan? Lin Weiwei, yang tahu sedikit tentang situasi Qiao Bai, memandang Qiao Bai dengan wajah khawatir. Bukankah risikonya terlalu besar jika kamu gagal? Qi Yue mengerti bahwa ada yang salah dengan reaksi Lin Weiwei. Apakah Beastmaster yang sudah siap bekerja di tempat layanan hewan peliharaan? Orang baik, orang ini tidak punya uang untuk dibakar. Beraninya kamu mengontrak binatang peliharaan seperti itu? Qi Yue memandang Qiao Bai dengan tatapan yang lebih tidak bermoral. Dia sedang berpikir. Apakah ini orang yang cakap atau orang yang bodoh dan berani? Terima kasih, Weiwei. Qiao Bai tidak menjelaskannya kepada mereka, karena sulit untuk dijelaskan. Qiao Bai dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Ada apa denganmu hari ini? Ada apa dengan peri kupu-kupu? Bukan aku, ini Xiao Yue. Lin Weiwei memandang Qi Yue. Qi Yue melangkah maju tanpa rasa takut dan menatap langsung ke mata Qiao Bai. Apakah menurutmu aku punya peluang? Qiao Bai. Pupil Lin Wei gemetar. Apa yang kamu bicarakan, Yue Yue?